Dia pikir sedang sakit biasa karena kelelahan kerja malam, padahal setiap kali masuk gedung itu ada sesuatu yang marah karena merasa kakinya terinjak. Cerita ini dari Mila di Tangerang. Hai guys, welcome back to Kerok with me Refty. Disclaimer, aku adalah seorang storyteller yang membagikan cerita dari case Kerok. Cerita ini berdasarkan pengalaman dan keyakinan pengirim. Percaya atau enggaknya, semua aku kembalikan lagi ke kalian. Jujur ya guys ya, cerita kali ini bikin merinding bukan karena penampakannya, tapi karena gangguan yang muncul dengan cara yang gak masuk akal. Oke, Mila ini bekerja di sebuah pabrik sepatu di Serpong guys. Setelah mutasi gedung, dia mulai shift malam. Gedung barunya ini dekat sungai, dikelilingi pohon besar, dan malam hari suasananya sepi dan juga dingin. Kadang lampunya juga redup gitu ya. Awalnya tidak ada yang aneh guys, tapi setiap shift malam, Mila merasa seperti ada yang memperhatikannya dari kejauhan, bahkan saat ia sedang bekerja sekalipun. Suatu malam setelah lebaran, saat jam istirahat, Mila ke toilet. Begitu melihat ke bawah, dia kaget. Air pipisnya ini bercampur dengan darah merah segar. Dia ini panik gitu, tapi dia tidak merasakan sakit sama sekali. Nah, Mila ini mengira bahwa ia hanya kelelahan, tapi beberapa jam kemudian darah itu masih muncul guys, bahkan sampai pulang subuh sekalipun. Keesokan harinya di rumah semuanya tuh normal, gak ada darah sama sekali dan seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun malam berikutnya di pabrik itu lagi, kejadian itu terulang lagi. Merah segar sama persis seperti sebelumnya selama hampir seminggu, dan setiap berada di pabrik darah itu muncul, tapi begitu di rumah selalu hilang tanpa jejak. Lama-kelamaan kondisi Mila ini memburuk guys. Wajahnya pucat, sering melamun, kadang menangis tanpa sebab, dan saat berdoa kepalanya itu terasa seperti ditarik kuat. Dadanya sesak, bahkan muncul dorongan untuk berteriak di tengah area kerja. Suaminya akhirnya meminta bantuan seseorang yang bisa melihat hal gaib. Katanya ada sosok yang marah karena merasa kakinya terinjak, dan lokasi itu dulunya menyimpan sejarah kelam yang tidak semua orang tahu. Sejak itu gangguan makin kuat. Pernah saat pulang naik motor, Mila merasa nggak bisa mengendalikan arah gitu, seolah motornya berjalan sendiri, dan sepanjang perjalanan dia menangis tanpa tahu alasannya. Akhirnya Mila dibawa ke ustadz. Setelah didoakan, perlahan gangguan itu menghilang. Yang paling aneh, sejak hari itu darah itu nggak pernah muncul lagi. Tapi sampai sekarang, Mila masih ingat satu hal. Kalau itu penyakit, kenapa hanya muncul di satu tempat lalu hilang saat pulang? Kalau kalian ada di posisi Mila, apa yang pertama kali kalian akan lakukan? Atau kalian pikirkan? Tulis di komentar.